Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Siddiq Rizazam. Saya dari kelas 10 MIPA akan menceritakan tentang perkembangan Islam di Indonesia. Baiklah, mari kita mulai. Masuknya agama Islam ke Indonesia, beberapa ulama mengatakan bahwa karena pedagang Arab berlayar ke Indonesia untuk berdagang dan juga sekaligus menyebarkan agama Islam. Nah, perkembangan agama Islam kebanyakan terjadi terhadap kerajaan-kerajaan di Indonesia. Contohnya seperti Kerajaan Sriwijaya. Ketika Kerajaan Sriwijaya mengembangkan kekuasaan sekitar abad ke-7 dan 8, para pedagang muslim telah ada yang singgah di kerajaan itu, sehingga diduga sejumlah penduduk di Sumatera telah masuk Islam. Setelah agama Islam sudah menyebar di seluruh penjuru Nusantara, muncullah beberapa kerajaan yang bercorak Islam. Kerajaan Islam pertama di Indonesia adalah Kerajaan Samudra Pasai yang terletak di Sumatera Utara. Lalu disusuli dengan Kerajaan Demak dan Kerajaan Banten yang ada di Jawa, Kerajaan Aceh, dan bagian timur Kerajaan Tidore, Ternate, dan lain-lainnya. Perkembangan agama Islam di Indonesia telah mengubah budaya di Indonesia dari budaya lokal yang sudah lama menjadi budaya Islam. Pasti ada yang penasaran, kenapa mereka mudah-mudah saja merubah budaya mereka? Ya, karena ajaran agama Islam itu sangat mudah diterima oleh orang-orang Indonesia. Karena ada beberapa faktor. Di antaranya adalah ajaran agama Islam begitu sederhana sehingga mudah untuk dimengerti dan mudah diterima. Selain itu juga, ajaran Islam tidak mengakui kasta yang membedakan orang menurut kelompok mereka. Islam mengajarkan kesejahteraan dan persamaan. Islam menyebar dengan damai. Islam mengajarkan agar manusia menyembah hanya kepada Allah dan tidak menyekutukannya, serta senantiasa setiap saat berbuat baik terhadap sesama manusia tanpa pilih kasih. Islam mengajarkan untuk menghormati yang lebih tua, terutama ibu dan ayah, serta menyayangi orang yang lebih muda, dan ajaran mulia lain-lainnya. Perkembangan agama Islam di Sumatera bermulai pada berdirinya Kerajaan Samudra Pasai, yaitu kerajaan Islam pertama di Indonesia. Di sana, bangsa Persia dan Gujarat yang juga para mubalik Islam banyak yang menetap dan juga berdagang, serta menyebarkan agama Islam. Mereka juga menikah dengan wanita-wanita pribumi yang sebelumnya telah diislamkan, sehingga terbentuklah keluarga-keluarga Muslim di sana. Di Pulau Jawa pula berdirilah kerajaan Islam pertama di Jawa, yaitu Kerajaan Demak pada tahun 1478. Setelah keruntuhan Majapahit pada tahun 1527, seluruh anggota Majelis Dakwah Wali Songo melaksanakan syiar Islam tanpa hambatan. Sesuai namanya, ada 9 tokoh yang termasuk dalam Wali Songo, yaitu Sunan Gresik, Maulana Malik Ibrahim. Kemudian Sunan Ampel, Raden Ahmad. Sunan Bonang, Raden Makhdum Ibrahim. Sunan Derajat, Raden Qasim. Sunan Kudus, Ja'far Syadiq. Sunan Giri, Raden Paku. Sunan Kalijaga, Raden Said. Sunan Muria, Raden Umar Said. Sunan Gunung Jati, Syarif Hidayatullah. Para wali songo itu menggunakan berbagai cara dalam berdakwah, yakni kebudayaan, kesenian, dan pendidikan. Di bandar-bandar seperti Goa, Makassar, sudah muncul pusat-pusat perdagangan yang mendekatkan berbagai kawasan Islam. Dengan dukungan Sunan Giri, Goa menjadi pengislam yang aktif, baik terhadap para tetangga maupun pulau-pulau lain yang lebih jauh. Proses dakwah di Kalimantan pula masuk dari 2 pintu.
Pintu pertama adalah jalur Melaka yang dikenal sebagai kerajaan Islam setelah Perlak dan Pasai. Jatuhnya Melaka ke tangan penjajah Portugis kini membuat dakwah semakin menyebar. Pintu kedua pula, penyebaran dakwah Islam dilakukan oleh para mubalik yang dikirim dari tanah Jawa. Perjalanan dakwah ini pula telah melahirkan kerajaan Islam Banjar di Kalimantan. Maluku. Menurut beberapa ulama, perkembangan Islam di Maluku mulai pada abad ke-15 Masehi. Raja Ternate yang memeluk agama Islam pertama adalah Kolano Marhum. Pada abad ke-15 itu, Islam masuk lewat jalur perdagangan. Karena pada masa itu, Maluku adalah sebagai kepulauan rempah-rempah yang menjadi sasaran pada pedagang asing untuk mendapatkan cengkeh dan buah pala. Pedagang asing itu dari Asia Arab, Gujarat, Cina, bahkan Belanda yang masa itu hanya mau berdagang. Nah, salah satu pedagang dari Arab yaitu Syekh Mansur. Ia menyiarkan Islam di Tidore pada masa pemerintahan Kolano Ciriliati. Sementara Datuk Maulana Hussein adalah salah satu pedagang dari Jawa yang juga berpengaruh dalam penyebaran Islam di Ternate pada masa pemerintahan Kolano Marhum. Setelah Islam masuk ke Maluku, Sultan Zainal Abidin pergi ke Jawa untuk mempelajari Islam secara langsung dari Sunan Giri. Dari sinilah muncul 4 kerajaan Islam di Maluku yang disebut Maluku Kiaraha. Tambahan pedagang-pedagang asing yang juga berdagang sekaligus berdakwah menyebabkan penduduk Maluku sedikit demi sedikit memeluk Islam. Perkembangan agama Islam di Papua tidaklah banyak. Apalagi pada masa itu kerajaan-kerajaan Maluku sedang diancam atau mendapat konflik dari bangsa Portugis. Beberapa tahun lalu, terdapat seorang dai yang berasal dari Papua bernama Ustadz Fadlan Garamatan. Dia berdakwah di sana. Subhanallah, banyak yang masuk Islam saat itu. Dan tahukah kalian bahwa nama asli Papua bukanlah Papua atau Irian Jaya, tetapi Nuwar. Dan alhamdulillah saya dan sekeluarga diberi kesempatan untuk bertemu beliau pada saat ceramah di Masjid Kuala Lumpur. Alhamdulillah. Pengaruh Islam dalam Indonesia telah memengaruhi bidang politik, ekonomi, sosial, kebudayaan, pendidikan, dan lain-lainnya. Subhanallah. Tetapi karena Indonesia kaya dengan rempah-rempah, banyak bangsa asing ingin menguasai Indonesia dan runtuhlah kerajaan-kerajaan Islam pada masa itu. Disebabkan beberapa faktor berikut, yaitu kurangnya sikap saling percaya antara pemegang kekuasaan, perang saudara, penjajahan dari bangsa asing, adu domba antara kerajaan dengan kerajaan yang dilakukan oleh Belanda, Spanyol, dan Portugis, dan lain-lainnya. Walaupun sekarang Indonesia sudah bersatu, sudah merdeka, dan memiliki banyak keberagaman suku, bahasa, agama, dan lain-lainnya, tetapi perkembangan agama Islam akan terus ada yang dibawa oleh keturunan Rasulullah, yaitu umat Islam di muka bumi ini. Terima kasih sudah menontonnya teman-teman guru-guru. Semoga video tadi bermanfaat bagi kita semua ya. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.